Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan materi tentang psikometri, di mana minggu lalu kita sudah membahas secara detail karakteristik dari variabel psikologi. Sehingga ketika teman-teman sudah mengidentifikasi karakteristik ini bisa menjadi fondasi untuk teman-teman nanti ke depannya. Sehingga saya harapkan teman-teman bisa lebih baik di dalam memahami perbedaan antara variabel psikologi dengan variabel lainnya. Nah, sebelum masuk ke dalam seperti apa pengukuran di dalam psikologi, kita akan terlebih dahulu untuk memahami terminologi dari psikometri itu sendiri. Yang kemudian dalam slide ini saya istilahkan sebagai the term of psychometrics. Jadi psychometrics atau yang mungkin kita kenal sebagai psikometrika itu dijelaskan sebagai ilmu tentang pengukuran psikologis. Jadi kalau ada teman-teman yang kemudian mengambil jurusan tentang psikometrika, ya segala sesuatu yang dipelajari itu adalah ilmu tentang pengukuran di bidang psikologis. Yang kedua, kemudian ada istilah psikometrik atau yang dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai psikometri. Nah, ini berkaitan dengan pengukuran secara langsung terhadap gejala-gejala di dalam psikologis. Nah, kemudian yang berikutnya ada istilah psikometris dan psikometrisian. Nah, kalau ini adalah teman-teman yang ingin menjadi ahli, teman-teman yang punya concern di bidang tes psikologi, teman-teman juga yang sekaligus sebagai pengguna dari tes psikologi tersendiri. Maka teman-teman disebut sebagai psikometris atau psikometrisian. Nah, sementara itu, untuk istilah psikometri itu sendiri yang kita pelajari di dalam mata kuliah ini, yang di minggu lalu sudah kita jelaskan bahwa psikometri itu berasal dari bahasa Greek atau Yunani, di mana psycho itu adalah psikologi dan metri atau metros itu adalah pengukuran. Sehingga fokusnya adalah pada pengukuran variabel-variabel psikologi. Ada dua karakteristik yang harus kita ketahui di dalam psikometri, istilah psikometri itu sendiri. Yang pertama, istilah psikometri itu mengacu kepada keakuratan di dalam mengukur konstruk psikologis yang ingin diukur. Jadi sejauh mana ketika kita belajar psikometri, kita harus memastikan bahwa segala bentuk pengukuran yang kita lakukan itu menghasilkan informasi yang akurat tentang konstruk psikologi yang kita ukur. Kalau misalkan pengukuran itu dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana subjective well-being seseorang, maka informasi yang dihasilkan dari pengukuran itu harus betul-betul menyajikan tentang subjective well-being dan bukanlah hal lain. Yang kedua, istilah psikometri itu selalu berkaitan dengan bagaimana value atau kebermanfaatan dari assessment atau tes psikologi itu ditujukan untuk kegunaan-kegunaan yang spesifik. Jadi kalau misalkan kita menggunakan prinsip-prinsip dasar psikometri, kemudian tidak ada value atau kebermanfaatan dari itu tidak termasuk ke dalam istilah psikometri. Jadi itu dua istilah yang kemudian menjadi karakteristik dalam psikometri. Nah, berikutnya kalau kita berbicara tentang the historical development of psychological testing, ini coba dirangkum dalam beberapa sumber termasuk dari bukunya Cohen dan Swedick dan juga dari bukunya Anne Anastasi dan Susana Urbina, itu ternyata ada perkembangan penggunaan tes psikologi yang kita ketahui sejauh ini. Ya, dimulai dari bagaimana dinasti Han dan Ming itu menyelenggarakan sebuah pengujian oral ataupun tes tulis untuk memilih karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai di dinasti tersebut. Kemudian juga ada evolusi yang kemudian disampaikan oleh Charles Darwin mengenai
perubahan-perubahan bentuk tubuh pada manusia yang kemudian ini juga menjadi salah satu cikal bakal dari ilmu psikologi. Yang berikutnya adalah Francis Galton yang teman-teman kenal sebagai ahli biologis, di mana Galton ini selalu menyampaikan isu-isu terkait konstruk-konstruk tubuh atau antarmorfologis pada individu yang kemudian itu bisa menjadi prediktor bagaimana typical personality dari individu tersebut. Kemudian masuk ke dalam era di mana psikologi menjadi salah satu ilmu yang sangat populer, yaitu ketika Wilhelm Wundt atau Wilhelm Mark Wundt pada tahun 1897 mendirikan laboratorium eksperimen pertama di Leipzig, Jerman. Di mana pada saat itu fokus dari Wilhelm Wundt itu adalah untuk mengidentifikasi tentang individual differences menggunakan berbagai skema-skema pengujian. Nah, hingga pada akhirnya semakin populerlah penggunaan psychological testing itu ketika Alfred Binet melahirkan beragam macam tes kecerdasan yang digunakan untuk melihat mental age dan mental chronological dari seorang individu. Sampai kepada kemudian muncullah alat-alat tes kecerdasan yang lainnya seperti David Wechsler yang sangat terkenal dengan WISE dan WISC. Kemudian juga sampai kepada Hermann Rosach yang kita kenal sebagai tes Rosach, salah satu tes proyektif yang luar biasa di dalam mengidentifikasi patologis yang terjadi pada individu. Dan hingga pada akhirnya perkembangan tes psikologi itu terkenal hingga saat ini dengan ditujukannya beragamnya ilmuwan-ilmuwan psikologi yang mereka mempunyai fokus masing-masing di dalam perkembangan tes psikologi itu sendiri. Nah, kita bisa lihat secara garis besar bahwa riwayat tes modern itu diawali oleh identifikasi terhadap orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental, ya, di mana saat itu ini adalah suatu fenomena yang perlu kita selesaikan dalam memberikan intervensi dan juga konseling terhadap orang-orang dengan gangguan mental ini. Hingga pada akhirnya dari gangguan tersebut, ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium eksperimen pertama, yang kemudian membantu di dalam mengidentifikasi perilaku dan perbedaan yang terjadi pada manusia. Nah, kemudian dari situ Francis Galton yang dia fokusnya adalah pada antropometris atau antropometri sistematis pada individu yang dilihat dari skema atau struktur tubuh dan juga skema-skema lain pada biological individu. Hingga pada akhirnya menindaklanjuti apa yang kemudian dikembangkan oleh Wilhelm Wundt, James McIntyre yang kemudian sangat populer dengan tes mental. Yang ini adalah dia adalah murid dari Wilhelm Wundt. Nah, hingga pada akhirnya muncullah alat-alat tes psikologi yang tadi saya jelaskan, Alfred Binet beserta koleganya, yang kemudian membagi individu ke dalam tingkatan-tingkatan mental individu atau tingkatan-tingkatan kecerdasan. Dan muncullah tes-tes lainnya seperti tes bakat, aptitude test, tes prestasi, achievement test, sampai tes kepribadian atau personality test. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah jika penggunaan tes psikologi itu adalah salah satu fokus dalam psikometri dan sebagai mahasiswa psikologi secara spesifiknya ada beberapa kegunaan tes psikologi yang bisa kita lihat dalam beragam konteks. Yang pertama adalah in traditional term, bahwa tes psikologi itu digunakan untuk mengukur individual differences atau reaksi individu terhadap situasi yang berbeda. Karena kita tahu bahwa ketika individu itu diberikan suatu stimulus yang sama, maka mereka akan menghasilkan respon yang berbeda. Ya, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagaimana pengukuran psikologi itu dilakukan. Nah, kemudian dalam bidang klinis, penggunaan tes psikologi itu seringkali digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang mempunyai keterbelakangan mental.
ya. Kemudian bisa juga dilakukan dalam konteks pemeriksaan gangguan emosi dan juga masalah perilaku lainnya. Sehingga secara aktual pada bidang klinis ini digunakan untuk mengidentifikasi gejala-gejala patologis yang terjadi pada seseorang. Misalnya adalah schizofrenia, kemudian bipolar, dan juga gangguan-gangguan lainnya. Sementara itu pada konteks pendidikan, penggunaan tes psikologi ini digunakan untuk pengetesan kecerdasan anak, ya, kemudian klasifikasi anak-anak berdasarkan kemampuan atau pembagian apakah dia layak pada jurusan tertentu. Kemudian juga seringkali digunakan untuk membagi kategori atau prevalensi dari cara belajar seseorang. Apakah dia lebih suka belajar menggunakan tipe auditori, visual, ataupun dan hal sebagainya. Pada konteks pendidikan, kegunaan tes psikologi juga digunakan untuk melakukan konseling pendidikan, di mana salah satunya adalah untuk melihat potensi yang bisa dilakukan oleh seseorang selama dia mengenyam pendidikan. Bisa juga untuk seleksi masuk sekolah, perguruan tinggi, dan juga lain-lain. Serta juga bisa untuk melihat bagaimana minat dan bakat dari seorang peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah kegunaan tes psikologi dalam bidang psikologi industri dan organisasi. Ini sangat populer digunakan untuk memilih dan merekrut karyawan atau sumber daya manusia yang diharapkan bisa mendongkrak produktivitas dari suatu perusahaan atau biasa dikenal sebagai istilah recruitment and selection, yang kemudian akan memunculkan penerimaan karyawan, bisa juga untuk penunjukan tugas dan juga promosi jabatan dan lain-lain. Sehingga kalau kita lihat, kegunaan psikologi itu sangat banyak sekali dalam berbagai konteks kehidupan manusia, tidak hanya di dalam disiplin ilmu psikologi itu sendiri, tetapi juga hampir pada seluruh aktivitas yang berkaitan dengan aktualisasi atau potensi dari individu. Nah, lalu untuk memberikan penguatan kepada kita semua, kita perlu memahami dulu tentang karakteristik di dalam pengukuran psikologi. Kita ketahui tadi di awal bahwa selain eh, memahami bahwa konstruk psikologi itu adalah sesuatu yang sangat laten, sesuatu yang tidak bisa kita identifikasi secara langsung, sehingga kemungkinan akan menghasilkan bias yang sangat tinggi. Nah, inilah yang kemudian menjadi kehati-hatian bagi para mahasiswa psikologi ketika akan belajar tentang pengukuran psikologi. Yang pertama adalah sampel perilaku. Karena pada hakikatnya untuk mengetahui kondisi yang terjadi pada seseorang, kita tidak bisa mengcapture seluruh aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga yang digunakan di dalam pengukuran psikologi itu adalah mencari sampel perilaku. Jadi perilaku-perilaku tertentu yang sekiranya bisa merepresentasikan kualitas dan juga kuantitas dari orang yang kita lakukan pengukuran. Yang kedua, diperlukan sebuah standarisasi yang sangat ketat atau yang sudah sangat baik karena pengukuran psikologi itu dilakukan untuk mengetahui potensi ataupun perbedaan-perbedaan pada manusia. Sehingga ketika pengukuran itu tidak dilakukan standarisasi, mungkin akan menghasilkan bias-bias pengukuran. Standarisasi itu bisa dilakukan dalam alat ukur itu sendiri, standarisasi itu bisa dilakukan oleh pembuat tes itu sendiri, atau standarisasi itu bisa dilakukan oleh orang yang mendapatkan pengukuran, sehingga bisa dilihat dari 3 konteks. Yang berikutnya, karena objek pengukuran psikologi itu sangatlah subjektif, sehingga terkadang salah satu limitasi atau keterbatasan di dalam melakukan pengukuran psikologi adalah kesulitan di dalam mendapatkan objektivitas. Ini bukan berarti kita tidak bisa menyajikan informasi yang begitu valid, tetapi kita akan dihadapkan pada suatu kesulitan untuk mendapatkan objektivitas. Sehingga yang terakhir diperlukan suatu pemenuhan daripada unsur-unsur properti psikometris. Di antaranya adalah validitas, reliabilitas, dan juga lain-lain. Yang berikutnya, setelah kita memahami tentang karakteristik dari pengukuran psikologi, kita akan mencoba melihat perspektif yang lebih negatif terhadap pengukuran psikologi itu sendiri.
Ada dua hal yang bisa kita lihat kritikan terhadap penggunaan tes psikologi. Yang pertama, bahwa pengukuran di dalam psikologi tentu saja selalu menghasilkan bias atau kecenderungan error subjektivitas. Hal ini adalah suatu yang lumrah dan tidak bisa kita hindari dengan sangat mutlak gitu. Artinya, yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir error yang mungkin akan terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan pengukuran yang sangat objektif. Jadi kritikan inilah yang kemudian tidak hanya muncul dari para ilmuwan psikologi itu sendiri, tetapi juga muncul dari disiplin ilmu lainnya. Katakanlah ilmu-ilmu sains pada umumnya mereka cenderung menganggap psikologi sebagai ilmu yang subjektif, karena mereka tidak bisa melahirkan suatu simpulan yang 100% valid dan terbebas dari error. Nah, inilah yang kemudian menjadi kritikan bagi kita dan seharusnya bisa menjadi salah satu indikator untuk menghasilkan pengukuran yang lebih objektif. Yang kedua, pengukuran tes psikologi itu hanya digunakan untuk mengukur sampel perilaku atau kecenderungan-kecenderungan serta potensi-potensi seseorang dalam bidang tertentu. Sehingga untuk mengetahui bagaimana kualitas seseorang itu secara keseluruhan, maka dibutuhkan penggunaan metode-metode selain metode tes psikologi. Sehingga kritikan yang kedua adalah bahwa tes psikologi itu tidak bisa secara independen berdiri sendiri sebagai sebuah tool untuk mengidentifikasi manusia. Artinya, tes psikologi perlu didampingi oleh metode-metode lain untuk mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi pada manusia itu sendiri. Nah, kemudian di dalam ilmu psikometri kita akan belajar tentang perbedaan tes psikologi dan assessment psikologi. Dalam terminologi asing kita kenal sebagai psychological testing dan juga psychological assessment. Lalu apa sih perbedaan dari kedua terminologi tersebut? Yang pertama adalah psychological testing. Ini digunakan untuk melakukan pengukuran yang berkaitan dengan kemampuan dan atribut. Artinya ingin mengukur sesuatu yang sifatnya spesifik, sesuatu yang sifatnya adalah dominan pada seseorang. Ya, kemudian psychological testing juga bisa dilakukan secara individual ataupun kelompok. Kemudian orang yang melakukan pengukuran atau dalam hal ini disebut sebagai tester bukanlah kunci penting. Karena yang terpenting adalah pengukuran itu sendiri atau alat tes yang digunakan. Kemudian dalam konteks psychological testing, kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan administrasi, kemampuan di dalam melakukan scoring, dan juga kemampuan di dalam menginterpretasi data yang kita peroleh. Sehingga outcome dari psychological testing itu adalah menghasilkan skor atau seperangkat skor yang kemudian akan dijadikan sebagai data. Sementara itu, berbeda dengan psychological testing, psychological assessment ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dan juga digunakan untuk memutuskan suatu hal. Jadi psychological assessment itu tingkatannya lebih tinggi dan lebih kompleks dibandingkan dengan psychological testing. Sehingga karena untuk mengetahui tentang apa yang terjadi manusia, psychological assessment ini haruslah dilakukan secara individual dan tidak bisa secara klasikal. Nah, fokus pada psychological assessment ini adalah bagaimana proses seseorang dibandingkan skor yang dia peroleh. Jadi kita tidak hanya mengetahui bagaimana skor yang dimiliki oleh seseorang semata, tetapi kita juga akan mengetahui berbagai hal seluk-beluk tentang orang tersebut. Mulai dari bagaimana dia kehidupannya, bagaimana interaksi dengan lingkungannya, bagaimana dia bisa bertahan dalam kondisi tertentu, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah. Sehingga inilah yang dimaksud dengan psychological assessment. Nah, berbeda dengan psychological testing yang tester bukanlah kunci penting, pada psychological assessment tester atau assessor adalah kunci penting karena mereka yang kemudian akan melakukan evaluasi dan menyimpulkan apakah kompetensi, apakah kondisi yang dialami oleh seseorang itu layak atau tidak.
Sehingga kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang asesor atau tester di dalam psychological assessment, mohon maaf, psychological testing itu kita menggunakan istilah tester, tapi kalau psychological assessment kita menggunakan istilah asesor. Nah, kemampuan yang harus dimiliki oleh asesor adalah kemampuan di dalam memilih dan menyeleksi data, mengevaluasi data, serta mengintegrasikan data dengan berbagai lokus. Sehingga hasil akhirnya adalah bagaimana situasi yang dihadapi oleh seseorang ketika menyelesaikan masalah. Dan tidak hanya itu, akan juga terjadi berbagai data-data yang bisa kita gunakan dalam proses psychological assessment. Nah, tadi karena tes psikologi itu tentu saja tidak bisa berdiri sendiri sebagai suatu tools untuk melakukan assessment psikologi, maka dibutuhkan tools-tools lainnya. Di antaranya adalah interview, kemudian adalah melakukan portofolio, kemudian mencari case history data, bisa juga dengan melakukan behavioral observation, bisa dengan melakukan role play test, dan juga adalah computerized, yang ini sekarang populer untuk melakukan asesmen psikologi. Tes psikologi digunakan dengan memberikan seperangkat tes yang dikhususkan untuk mengetahui kualitas seseorang pada aspek tertentu. Interview dilakukan untuk mengidentifikasi secara verbal, berkomunikasi dengan subjek tentang kualitas dan pengalaman yang individu itu rasakan. Portofolio itu berkaitan dengan bagaimana kualitas pengalaman seseorang dari karya-karya yang dia peroleh selama dia hidup. Apakah itu dalam bentuk sertifikat, apakah itu dalam bentuk karya, apakah itu dalam bentuk dokumen-dokumen lainnya. Sementara itu case history data lebih kepada riwayat hidup yang terjadi pada seseorang yang akan kita lakukan assessment. Kemudian behavioral observation adalah melakukan tinjauan, pantauan, atau pengamatan secara langsung kepada individu yang akan kita lakukan assessing. Role play test ini berkaitan dengan individu melakukan menunjukkan performa mereka yang berkaitan dengan kompetensi yang akan kita capai. Sementara komputer ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi secara cepat, secara banyak, kemudian juga digunakan dalam rangka untuk mengetahui data secara keseluruhan. Sehingga tools-tools ini adalah tools-tools kesatuan yang bisa dilakukan oleh seorang asesor untuk mengetahui kondisi psikologis pada seseorang. Nah, kemudian karena psikometri itu adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan pengukuran dalam bidang psikologi, maka yang harus kita pahami adalah aspek-aspek di dalam pengukuran itu sendiri. Yaitu ada 4 aspek yang ada di dalam pengukuran. Yang pertama adalah adanya prosedur atau suatu kegiatan, adanya suatu angka yang akan kita klasifikasikan, adanya suatu kriteria, dan adanya suatu kuantitas. Nah, sehingga pengukuran dalam psikologi ini bisa kita bilang sebagai suatu kegiatan atau suatu prosedur yang dilakukan secara terperinci sehingga menghasilkan sebuah skor atau menghasilkan sebuah kriteria yang sesuai dengan standar yang sudah ada, di mana skor ataupun kriteria itu merepresentasikan bagaimana kualitas dan kuantitas dari objek yang kita ukur. Dan tentu saja pengukuran itu semuanya dilakukan dalam konteks psikologi. Nah, ini yang terakhir adalah setelah kita mengetahui bagaimana pengukuran psikologi itu dilakukan, maka berikutnya adalah kita akan mengetahui fungsi-fungsi daripada pengukuran psikologi itu sendiri. Ada 5 fungsi pengukuran. Yang pertama adalah selection, atau digunakan untuk memilih mana individu atau mana objek yang tepat untuk lolos untuk mengisi suatu posisi tertentu.
Yang kedua adalah fungsi klasifikasi, yaitu fungsi pengukuran di dalam rangka untuk melakukan kategorisasi atau membagi sekelompok individu atau sekelompok data ke dalam beberapa bagian. Fungsi yang ketiga adalah fungsi deskripsi, di mana fungsi deskripsi ini dilakukan untuk memberikan gambaran seperti apa kondisi dari objek yang kita ukur. Fungsi berikutnya adalah fungsi evaluasi, yaitu fungsi yang dilakukan untuk melihat apakah suatu aktivitas yang dilakukan itu berhasil atau tidak, sehingga kita perlu melakukan suatu evaluation. Dan yang terakhir adalah fungsi dalam menguji kebenaran, dan biasanya ini dilakukan dalam konteks riset atau penelitian, di mana pengukuran itu dilakukan untuk menguji kebenaran dari suatu informasi yang akan kita peroleh atau dari data yang kita hipotesiskan itu terjadi. Nah, itu adalah beberapa informasi yang cukup fundamental ketika kita akan terjun memahami betul seluk-beluk dari pengukuran psikologi. Mulai dari bagaimana fungsi pengukuran psikologi, kemudian bagaimana istilah pengukuran dalam psikologi itu sendiri, kemudian bagaimana tools-tools yang bisa kita gunakan di dalam asesmen psikologi, perbedaan antara tes psikologi dan asesmen psikologi, dan kritikan terhadap tes psikologi. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu teman-teman di dalam meningkatkan sensitivitas dan juga kesiapan teman-teman sebelum nanti masuk ke dalam materi-materi psikometri yang lebih kompleks. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini cukup membantu teman-teman untuk memperkuat dan memberikan fondasi terkait dengan apa itu psikometrika dan juga seluk-beluk psikometrika di dalam ilmu psikologi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.